on my own, broken and alone. I feel the rain crashing down all around this empty town. Malam itu di Allianz Arena bukan hanya trofi yang diangkat, sebuah kutukan ditumbangkan. Sebuah nama ditulis dengan tinta emas. Bukan Haaland, bukan Mbappe, tapi seorang remaja berusia 19 tahun bernama Désiré Doué. Kutukan yang berakhir, takdir yang dimulai. Paris Saint-Germain telah lama hidup dalam bayang-bayang harapan yang berubah menjadi beban. Sejak dibeli Qatar Sports Investment pada tahun 2011, mereka menabur mimpi di atas tumpukan uang dan bintang-bintang dunia. Ketika talenta mengalahkan nama besar, mereka merekrut Pasteur untuk jadi Messi baru, lalu mendatangkan Messi yang asli. Mereka menaruh beban dunia di pundak Kylian Mbappe, anak Paris sendiri. Namun selama lebih dari satu dekade, Liga Champions selalu menjadi mimpi yang patah, trofi yang selalu terlihat dekat, namun tak pernah tersentuh. Dan justru ketika dunia tak lagi menaruh harap, ketika para bintang besar telah pergi, dan nama-nama mewah tak lagi jadi tajuk utama, lahirlah pahlawan dari reruntuhan, Désiré Doué. Menghadapi Inter Milan di final Liga Champions, PSG turun dengan skuad yang tak lagi mencolok di atas kertas, namun menyala oleh tekad dan determinasi. Simeone Inzaghi membawa skuad dengan kekuatan kolektif tinggi. Tapi tak satu pun dari mereka yang mampu meredam kilau seorang anak muda dari Prancis Barat. Federico Di Marco ditugaskan menjaga Doué seperti dibius oleh gerakan kaki dan keterangan bocah 19 tahun itu. 2 gol tercipta dan masing-masing menjadi bab dalam kisah dongeng ini. Gol pertama berbau keberuntungan, pantulan bola, kaki yang salah posisi, dan Sommer yang terkecoh. Tapi keberuntungan itu datang pada mereka yang berani mencoba. Dan Doué tak hanya mencoba, ia menyerbu. Gol kedua adalah lukisan. Ia berhadapan langsung dengan Sommer. Waktu seolah melambat dan dengan satu sentuhan dingin seperti es oven yang mengirimkan bola ke sudut jauh. Luis Campos, sang arsitek dalam bayang-bayang, kelak mengulang sejarah kelak. Ia tahu bahwa nama-nama besar seperti Messi dan Neymar bisa menarik perhatian, tapi dibutuhkan PSG adalah pemain-pemain yang ingin menulis sejarah, bukan sekedar menjadi poster di dinding stadion. Musim panas lalu PSG belanja tanpa pesta, tak ada prestasi mewah, tapi uang tetap mengalir. 250 juta euro dibelanjakan untuk pemain-pemain muda dan lapar, João Neves, Kevin Kvaratskhelia, dan tentu saja Désiré Doué yang ditebus dari Rennes seharga 50 juta euro. Kini pemilihan yang dulu diragukan menjadi tonggak sejarah.
Neymar yang bereinkarnasi. Jauh sebelum final, Yates Spence, pemain Tottenham, sudah mencoba memberitahu dunia lewat cuitannya usai final. Saya sudah coba beritahu mereka menertawakan. Rio Ferdinand mengakui kebenaran itu dalam acara prafinal Champions League di TNT Sport. Saya tanya Spence beberapa bulan lalu, siapa pemain muda yang akan meledak? Dan dia bilang, saya main bareng Doi waktu di Rennes. Rio, dia seperti Neymar yang bereinkarnasi. Pada awalnya Ferdinand menganggap enteng, tapi semakin dia menonton, semakin dia sadar. Doi bukan ilusi, ia adalah kenyataan yang tengah tumbuh. Dengan 54 penampilan, 15 gol dan 16 assist musim ini, Doi sudah menancapkan namanya di buku sejarah klub. Tapi angka-angka itu tak bisa menggambarkan seluruh pesonanya. Ia bukan hanya pencetak gol, ia adalah pemecah bola, pengacau sistem, penyulut harapan. Baru satu kali tampil untuk timnas Perancis, tapi Didier Deschamps kini punya dilema besar. Dalam semifinal Nations League melawan Spanyol, bisakah ia mengabaikan bocah yang baru saja membawa klubnya ke puncak Eropa? Tahun lalu, Lamine Yamal bersinar di Euro U21 di tempat yang sama. Tahun ini giliran Doi. Allianz Arena kini bukan sekedar stadion. Ia telah menjadi altar generasi baru sepak bola. Dan di altar itu, Desir Doi telah menulis liturgi pertamanya. Desir Doi tak besar karena ia mencetak 2 gol di final. Ia besar karena ia melakukannya saat dunia mengira PSG telah kehabisan jalan. Ia besar karena ia tak takut menginjak jejak Messi, Mbappe dan Neymar, dan memilih membuat jejaknya sendiri. Kami sedang menulis ulang sejarah, bukan hanya untuk klub ini, tapi juga untuk sepak bola Perancis dan Eropa, ujar Doi. Dan sungguh, dari malam yang tak terlupakan di Jerman itu, kita tahu, halaman pertama sudah tertulis, bab selanjutnya dunia hanya bisa menunggu. Gimana football lovers? Aduh, pasti seru banget ya. Dan aku masih punya banyak banget informasi seru lainnya karena aku bakalan terus update setiap harinya cuma buat kamu. So,